Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan dengan saya Giwanti Melin Utari dengan NPM 23082601158. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem respirasi pada blok BSO1. Nah, apa sih sistem respirasi itu? Sistem respirasi itu adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur yang digunakan untuk pertukaran gas dalam organisme. Pada manusia, sistem ini melibatkan pernapasan, di mana oksigen diambil dari lingkungan dan karbon dioksida dibuang. Selanjutnya, secara struktural, sistem respirasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem respirasi atas, yaitu ada nasus, faring, dan juga laring. Selanjutnya ada sistem respirasi bawah, terdapat trakea, bronkus, dan juga pulmones. Secara fungsional, sistem respirasi ini terdiri menjadi dua bagian juga. Ada sistem konduksi yang terdiri dari kapumnasi, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan juga bronchiolus terminalis. Selanjutnya ada sistem respirasi terdiri dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan juga alveoli. Organ respirasi yang pertama itu adalah hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui oleh udara pernapasan. Bagian organ hidung itu terdapat menjadi dua bagian, ada nasus externus dan juga kapumnasi, di mana nasus externus ini adalah hidung bagian luar. Suborgannya itu ada radix nasi, dorsum nasi, alainasi, nares, atau lubang hidung luar. Nah, selanjutnya itu ada kapumnasi, biasa juga disebut dengan rongga hidung. Sebagian organnya itu ada vestibulum nasi, septum nasi, congca nasi. Congca nasi ini terdiri menjadi tiga bagian, itu ada superior, media, dan juga inferior. Selanjutnya ada meatus nasi. Meatus nasi ini juga terdapat menjadi tiga bagian, yaitu ada superior, media, dan juga inferior. Nah, selanjutnya ada coana. Coana ini adalah lubang hidung bagian dalam. Selanjutnya ada organ faring. Organ faring adalah organ berbentuk pipa yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oesophagus setentang dengan visi 6. Terletak di bawah basis kranii, di belakang kafum nasi, kafum oris, dan juga laring. Bagian organnya itu ada nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Nah, selanjutnya ada organ laring. Organ laring ini adalah organ yang bertulang rawan yang berbentuk dari tulang rawan hialin sebagai penghubung faring dan trakea. Terletak di depan bagian terendah faring dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Pembagian organ laring itu ada cartilago thyroidea, cartilago ericoidea, cartilago arytenoid, cartilago commiculata, dan juga cartilago suniform. Yang terakhir yaitu ada epiglottis. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini merupakan organ saluran pernapasan yang dibangun oleh cincin-cincin tulang rawan atau cartilage. Trakea berbentuk pipa bercincin dan dihubungkan oleh otot polos. Pada orang dewasa kira-kira panjangnya 10-13 cm, mulai dari lanjutan laring setinggi vertebrata cervicalis 6 berjalan ke bawah di depan oesophagus memasuki mediastinum superior setinggi angulus sterni dan diskus vertebrae thoracal 4-5 bercabang 2 menjadi bronchus principalis. Trakea terdiri dari beberapa bagian organ, yaitu ada cartilago trachealis, musculus trachealis, dan bifurcatio trachealis. Selanjutnya ada organ bronkus, merupakan organ saluran pernapasan berupa pipa saluran lanjutan dari trakea yang bercabang. Strukturnya juga dibangun oleh tulang rawan cincin yang tidak komplit dan jaringan otot polos. Bronkus terletak setentang pada batas atas vertebra thoracalis 5. Bronkus terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada bronkus dexter dan juga bronkus sinister. Subbagian bronkus terbagi tiga, yaitu bronkus primer atau bronkus principalis, bronkus sekunder atau bronkus lobaris, dan juga bronkus tersier atau bronkus segmentalis. Subbagian bronkus sekunder atau bronkus lobaris begitu masuk ke paru-paru, bronkus primer atau principalis bercabang menjadi bronkus sekunder atau lobaris untuk setiap lobus paru-paru. Nah, paru-paru kanan ada 3 lobus dan juga paru-paru kiri ada 2 lobus. Nah, selanjutnya adalah subbagian bronkus tersier atau bronkus segmentalis. Di dalam jaringan paru, bronkus sekunder mempercabangkan bronkus tersier atau segmentalis. Terdapat 10 bronkus segmentalis pada setiap paru. Segmen jaringan paru yang dilayani oleh satu bronkus segmentalis disebut bronchopulmonary segmen. Selanjutnya yaitu ada bronchiolus. Organ bronkus bercabang menjadi organ bronchiolus yang terus bercabang-cabang menjadi bronchiolus yang makin kecil. Nah, bagian organnya itu ada bronchiolus dexter dan juga bronchiolus sinister. Subbagian organnya itu ada bronchiolus terminalis dan juga bronchiolus respiratorius.
Pada bronchiolus dijumpai struktur yaitu ductus alveolaris, saccus alveolaris dan juga alveolus. Bronchiolus terminalis mempercabangkan cabang-cabang mikroskopis disebut dengan bronchiolus respiratorius yang pada dindingnya telah ditemukan alveoli. Selanjutnya bronchiolus respiratorius memberi beberapa cabang ductus alveolaris yang dikelilingi oleh alveoli. Selanjutnya itu ada alveolus, berupa saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya itu tipis, setebal selapis sel, lembab dan berlekat dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas total mencapai 100 m3 atau setara dengan 50 kali luas permukaan tubuh. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru-paru kita dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Selanjutnya itu ada pulmones atau paru-paru. Pulmones ini terletak di dalam kavum toraks. Organ pulmodexter dan sinister berbentuk kerucut yang dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Nah, pulmones ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pulmodexter dan juga pulmosinister. Bagian organnya itu ada pulmodexter, terdiri dari 3 subbagian berupa lobus yaitu lobus superior, lobus medial, lobus inferior, dan 2 bagian berupa visura yaitu visura diagonalis dan juga visura horizontalis. Pulmosinister terdiri atas 2 subbagian berupa lobus yaitu lobus superior dan juga lobus inferior. Pulmo juga memiliki 1 subbagian berupa visura yaitu visura diagonalis. Struktur organ pulmo. Nah, pulmo ini memiliki struktur berupa segmentasi. Masing-masing pulmo terdiri dari 10 segmentasi. Pulmodexter terdiri dari lobus superior yaitu segmen apikal, anterior dan juga posterior. Kemudian ada lobus medial. Lobus medial ini memiliki segmen medial dan juga lateral. Lobus inferior memiliki segmen superior, anterior basal, posterior basal, medial basal dan juga lateral basal. Nah, kedua itu ada pulmosinister. Lobus superiornya itu terdapat segmen alco posterior, anterior, superior lingula dan inferior lingula. Lobus inferiornya itu bersegmen superior, anterior basal, posterior basal, medial basal dan juga lateral basal. Pulmo juga memiliki struktur permukaan luar berupa apex pulmonalis, basal pulmonalis, incisura cardiaca, impressio cardiaca dan juga hilus pulmonalis. Nah, selanjutnya itu ada hilus pulmonalis. Di pertengahan permukaan medial terdapat hilus pulmonalis, yaitu suatu lekukan tempat masuknya bronkus, pembuluh darah, saraf ke paru-paru untuk membentuk radix pulmonalis. Hilus sebagian besar dibentuk oleh arteri pulmonalis dengan disertai vena pulmonalis. Hilus kiri berbentuk persegi terletak lebih tinggi dari hilus kanan yang berbentuk huruf V. Nah, selanjutnya ada pleura. Pleura ini merupakan lapisan jaringan ikat yang melapisi permukaan paru, terdiri dari pleura parietal dan juga pleura visceral. Pleura parietal yaitu lapisan paling luar yang berbatasan dengan kapum toraks. Selanjutnya ada pleura visceral. Pleura visceral ini yaitu lapisan dalam yang langsung berhubungan dengan permukaan paru-paru. Nah, antara pleura parietal dan pleura visceral dipisahkan oleh ruangan yang sempit yaitu cavitas pleura. Setelah itu saya mendapatkan materi ini dari referensi buku dari Snell Richard, anatomi dasar dalam anatomi klinis untuk mahasiswa kedokteran EGC 2002. Nah, selanjutnya ada buku Sobota, Atlas Anatomi Manusia EGC tahun 2002, dan juga dari buku F. Netter, Atlas of Human Anatomy 6TH Edition, Saunders, Elsevier tahun 2014 juga. Selanjutnya ada Wibowo, S. Daniel, Anatomi Tubuh Manusia, Gras Indo 2008. Nah, mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.